Halo, selamat datang di channel YouTube kami, NPK Mutiara TV. Di channel ini, Anda akan mendapatkan informasi dan edukasi seputar pertanian, khususnya nutrisi tanaman. Tonton video-video kami, jangan lupa like video kami, subscribe, dan pentung tanda loncengnya untuk terus mendapat update dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mutiara. Terima kasih untuk sahabat Mutiara yang sudah menulis pertanyaan ataupun mengajukan ide apa yang harus kami bahas untuk selanjutnya di kolom komentar YouTube kami. Pada video ini saya akan membacakan semua yang sahabat Mutiara tulis di kolom komentar, dan tentunya saya akan meresponnya satu persatu. Dan apabila ada pertanyaan dari sahabat Mutiara yang belum terjawab, silahkan tulis di kolom komentar channel YouTube kami, NPK Mutiara TV. Oke, mari kita simak respon-respon dari pertanyaan yang sahabat Mutiara sampaikan. Yang pertama itu dari episode pertama, yaitu mengenal lebih jauh unsur hara, kalsium, dan karakteristiknya. Penanyanya itu Ajib Maghrib. Pertanyaannya adalah, apa benar unsur hara Ca atau kapur bisa menetralkan tanah masam? Ya. Jadi kalsium itu ada dua, yaitu kalsium yang cepat larut atau mudah larut, dan kalsium yang bersumber dari karbonat atau kapur tohor. Nah, untuk kalsium yang cepat larut itu biasanya menetralkan pH di sekitar zona perakaran tanaman. Dan untuk tohor atau kapur itu memang untuk perbaikan pH tanah. Terus masih dari belajar tani episode pertama, yaitu mengenal lebih jauh unsur hara, kalsium, dan karakteristiknya. Penanyanya Imax 10. Pertanyaannya adalah, Mutiara untuk padi Om, dosis dan perawatannya. Nah, untuk padi kita ada NPK Mutiara profesional, yaitu 9-25-25. Dosis per hektarnya yaitu 200 sampai 250 kg. Tentunya itu masih ditambah dengan sumber nitrogen dari pupuk yang lain, misalnya urea. Nah, itu bisa diaplikasikan pas pemupukan pertama dan kedua. Oke, untuk pertanyaan berikutnya yaitu Temu Tani Online, ya, episode kelima, bongkar rahasia sukses petani kentang. Penanyanya adalah Mas Agus Haris. Pertanyaannya adalah, untuk tanaman kentang di polybag, apa proses pemupukannya sama dengan tanaman kentang di tanah? Tentu untuk dosis itu disesuaikan dengan volume media tanam. Di polybag itu volume media tanamnya tentu kecil, makanya disesuaikan. Ya, untuk jelasnya nanti silakan Mas Agus bisa bergabung di komunitas Telegram kami, yaitu komunitas NPK Mutiara. Pertanyaan selanjutnya yaitu belajar tani episode 4, siasat jitu maniskan buah melon. Penanyanya adalah Sami Channel. Pertanyaannya adalah, kapan waktu yang tepat penggunaan pupuk subur butirnya? Apakah setiap pengecoran atau pemupukan dasar? Oke, Mas Samil, ini untuk subur kali butir di melon itu
biasanya pas pembesaran 2 ya. Jadi mulai umur 35-40 sampai pembesaran 2. Oke. Terus pertanyaan berikutnya di episode ke-5 belajar tani, yaitu berani menanam bawang merah di dataran rendah. Dari Mas Miftahudin CN. Pertanyaannya adalah, ini ada 2 ya. Lahan saya berada di 5-7 meter di permukaan air laut. Apakah bisa ditanami bawang merah? Dan pertanyaan kedua, bikin podcast lagi tentang pepaya Kalina dong, bro. Oke, untuk lahan 5-7 mdpl itu masih bisa kita nanam bawang merah. Tentunya kita harus memilih varietas atau jenis bawang merah memang yang diperuntukkan untuk dataran rendah, Mas Miftah. Jadi masih bisa, karena petani-petani yang di Kulon Progo itu, di Brebes itu ya dataran rendah semua ya. Jadi yang penting jenis bibitnya harus kita perhatikan. Terus yang pertanyaan kedua, oke, nanti masukannya kita tampung ya untuk materi pepaya Kalina. Pertanyaan berikutnya yaitu Temu Tani Online episode ke-8, mulai berhidroponik dari rumah untuk pemula. Penanyanya Sabar Nerimo. Pertanyaannya adalah, Pak, coba bikin video pembosteran pohon alpukat pakai NPK yang 92525, baguskah? Oke, mungkin ini pemupukan untuk alpukat ya. Nanti Mas Sabar bisa kunjungi website kami, itu untuk alpukat sudah kita ada ya panduan untuk anjuran pemupukannya, dan ada beberapa petani alpukat memang sudah menggunakan 92525. Silahkan kunjungi website kami npkmutiara.com atau Merauke Tetap Jaya. Pertanyaan selanjutnya yaitu Temu Tani Online episode ke-8, masih mulai berhidroponik dari rumah untuk pemula, itu dari Kang Ucep Asep. Pertanyaan adalah, Mas Bayu, kalau hidroponik tanpa sinar matahari macam microgreen, pakai lampu LED, grow light, itu bisa tidak untuk semua tanaman sayuran? Oke, tapi sebenarnya untuk wilayah Indonesia itu kaya dengan sinar matahari ya. Seharinya itu bisa 12 jam ya, 10 sampai 12 jam, dan sepanjang tahun, sepanjang bulan. Beda dengan negara-negara yang subtropis ya. Nah, mungkin microgreen grow light ini mungkin apabila kita nanam di basement atau tempat-tempat yang tersembunyi itu bisa, asalkan sinar, panjang sinarnya itu ya mirip-mirip dengan sinar matahari, itu bisa ya. Oke, pertanyaan berikutnya masih episode 8, itu mulai berhidroponik dari rumah atau untuk pemula, dari Dartius Badar. Pertanyaannya, malam Om, mau nanya dong. Pertama, bagaimana mengatasi etiolasi? Yang kedua, kalau kita pakai media tanam rockwool pada saat pindah tanam ke peremajaan, mana yang lebih baik, media tanamnya dilepas atau dibiarkan saja? Oke, yang pertama mengatasi etiolasi ya, begitu sprout ya, tumbuh dari benihnya, ya jangan lama-lama, langsung digelar di tempat yang
full sinar matahari. Ya kalau sudah terjadi etonisasi misalnya, ya itu sudah terlambat, Mas Darius ya. Terus yang kedua itu tidak usah dilepas, karena nanti kalau dilepas akar-akarnya akan banyak yang putus, tanaman akan mengalami stagnasi. Oke, pertanyaan berikutnya dari Jelajah Tani episode pertama, cara lebatin kelengkeng dengan teknik booster, dari Mulakir Nabdib. Pertanyaannya adalah, oh ya, ini berlaku untuk mangga enggak? Thanks. Ini biasanya untuk mangga ya, ini rata-rata mangga untuk di daerah tropis seperti kita itu tidak di booster pun itu sudah keluar bunga. Tapi ada yang pakai untuk mangga untuk keluar bunga di luar musim. Biasanya ada juga ya, silahkan coba Mas Mulakir. Tapi untuk lengkeng ini memang ada lengkeng yang kalau tidak di booster itu tidak keluar bunganya. Untuk mangga bisa, tapi biasanya untuk di luar musim supaya harganya dapat harga yang bagus. Oke, yang berikutnya adalah dari Jelajah Tani episode pertama, masih cara lebatin kelengkeng dengan teknik booster. Pertanyaannya dari Nabila Nur S. Pertanyaannya adalah, mangga saya sudah 5 tahun lebih, tok belum muncul buah, ada trik khusus bos? Ini jenis mangganya apa ya? Kalau nanam dari biji ya umur 5 tahun mungkin belum saatnya ya, jadi postur tubuhnya belum siap berbuah. Tapi kalau dari okulasi atau dari cangkok itu biasanya sudah mulai belajar. Kalau dari pupuk ya dikurangi unsur hara nitrogennya dan ditambah kalium dan kalsiumnya. Biasanya itu mendorong untuk keluarnya bunga atau buah. Oke, pertanyaan berikutnya dari masih Jelajah Tani episode pertama, yaitu cara lebatin lengkeng dengan teknik booster. Pertanyaannya Ahmad Zulkifli. Pertanyaannya adalah kalium klorat atau sodium klorat, Pak? Nah, ini dari pengalaman kami di lapangan, sodium klorat itu kelarutannya lebih bagus. Jadi nanti dosisnya pun bisa pakai setengahnya. Jadi sama aja sebenarnya ya. Cuma ya nanti kan harga ya sama aja, bisa untuk booster kelengkeng sama-sama bisa. Oke, itu dari pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Mutiara. Apabila video ini bermanfaat, silakan share sebanyak-banyaknya di media sosial Anda sebagai motivasi kami untuk membuat video-video podcast lainnya. Dan bagi yang nonton di YouTube, jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa pentung tanda loncengnya untuk mendapatkan update video-video baru dari kami. Stay healthy, jaga jarak, pakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mutiara.